Welcome to NASA, ngobrol asik sama aku. Episode awalnya asik, lama-lama toksik. Kayak siapa ya? Nah, di episode kali ini aku nggak sendirian karena di samping aku udah ada Kak Umu Salama sebagai narasumber kita di episode kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih Kak, kita mau kenalan dulu nih dengan narasumber kita kali ini ada Kak Umu Salama dari S1 Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta dan sekarang ini lagi magang semester 7 lagi magang di RSJ Gracia ya. Iya benar. Ya, dan merupakan ketua UKMF Reality di 2020 dan penelitiannya sempat terdanai di event GPMF dan SUG di tahun 2019 dan merupakan pembicara dalam diskusi bertema kesehatan mental terjaga saat pandemi 2019 dan merupakan volunteer Rumah Impian tahun 2019. Oke, tanpa berlama-lama lagi kenalan kan udah, langsung aja kita sapa kakaknya sendiri. Halo Kak Umul. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, fisik baik, Mm-mm. mental baik dong. Baik. Untuk saat ini baik. Semoga seterusnya baik juga ya. Oke, Kalau amin. Kak Yuni sendiri gimana? Baik dong, alhamdulillah, walaupun semester 5 ini kayak ya berat ya, sedikit berat tapi harus Semangat kita pokoknya. hadapi dengan Mm-mm. baik gitu ya. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas tentang toxic friendship dan juga kesehatan mental nih, yang emang lagi viral banget, emang lagi banyak diomongin sama orang-orang, sama para netizen, ditambah lagi karena literasinya yang cukup banyak diulas ya belakangan ini. Nah, ngomong-ngomong tentang toxic friendship, kan berasal dari kata toxic sama friendship, dimana friendship sendiri berarti persahabatan gitu ya, hubungan sahabat gitu. Nah, tentu dari kita itu punya circle pertemanan kan. Nah, menurut Kak Om sendiri nih, seberapa penting sih kita memiliki tongkrongan pertemanan itu? Circle pertemanan ya. Ya. Ya, itu penting banget karena gini. Kenapa? Karena kita itu kan sekolah dari SD, SMP, SMK atau SMA sampai kuliah ya. Atau bahkan sampai TK. Jadi kita lebih sering menghabiskan waktu sama teman-teman kelas kita gitu. Kita lebih sering berinteraksi dengan mereka dan pulangnya pun kita kan seharian ya itu. Pulang mungkin jam 3, 4 kayak gitu kan. Makanya kita sering bertemulah sama mereka. Nah sekarang coba bayangkan ketika kita nggak punya circle pertemanan atau kita nggak punya teman di situ. Mau minta tolong atau mau ingin berkomunikasi itu kan susah gitu, mungkin enggan, malu gitu, nggak nyaman juga untuk mau ngobrol gitu loh. Nah kita lihat dulu manfaat temen atau berteman itu apa aja sih gitu. Yang pertama kayak berbagi kasih gitu, terus kemudian teman cerita bisa menjadi Gitu lah. konseling teman sebaya. Juga. Dan juga supaya kita bisa saling membantu satu sama lain kayak gitu. Nah itu jadi pentingnya circle pertemanan itu ya kayak gitu. Nah ngomongin tentang circle pertemanan ya pasti ada juga masalah yang timbul di dalam suatu pertemanan itu sendiri. Mungkin banyak orang tuh yang sudah paham, kayak seperti contohnya kesalahpahaman, saling mengejek yang menimbulkan ketersinggungan, terus masalah lover juga, misalnya menyukai orang yang sama, terus ada masalah tugas juga, mungkin pembagian job desk yang kurang adil kayak gitu. Dan banyak dan bisa kita lihat dan rasakan secara langsung karena perselisihan antar teman juga sering dijumpai di kehidupan kita gitu. Benar banget sih, kayak gimana ya, masalah-masalah yang sebenarnya bisa jadi sepele tapi nanti bisa jadi terus-terusan jadi gede gitu kan ya. Kayak gitu juga bisa. Dan kalau misalnya ada yang baper gitu, misal sampai nyentuh fisik atau ngebully gitu, misal kok kayak sekarang kamu, kok kamu sekarang jerawatan sih, kamu sekarang gendutan sih gitu, sebenarnya salah nggak sih, atau emang dianya aja yang toksik, atau emang ada yang salah di diri kita gitu? Oke, itu di lingkup pertemanan ya.
Misalkan bercandain apa terus baper gitu. Oke. Ya nggak salah, karena yang perlu kita pahami adalah setiap individu itu berbeda dan kita perlu untuk bertoleransi di situ. Nah, ini bisa dikaitkan dengan pentingnya memahami karakter seorang teman. Bener banget. Misalnya ya, si A ini kalau dibahas mengenai citra tubuh nggak terlalu suka nih. Karena mungkin dia pernah punya pengalaman traumatis tentang citra tubuh sebelumnya kayak gitu. Jadi ya udah hargain aja itu. Contoh lain nih, si B ini orangnya memang suka bercanda, terus bercandanya nyinggung si A. Nah, bisa dikomunikasikan. Contohnya, BTW aku nggak terlalu suka loh kalau misalnya bercandaannya kayak gitu, dan jelasin aja kenapa gitu. Ya Speak udah, up gitu ya. Kalau kayak emang gitu. ngerasa salah gitu atau nggak nyaman gitu, yang penting Berani untuk speak up gitu. benar-benar sih. Ya, biar jelas dan bisa saling memahami satu sama lain. Dan itu sebenarnya gimana ya, pernah dengar statement juga sih, kalau sampai yang benar-benar bullying sampai ke fisiknya gitu, kok kamu gendutan banget gitu contohnya ya, itu memang kayak aku pernah dengar statement kalau kita mengejek seseorang, fisik seseorang, itu sama aja kita mengejek ciptaannya Tuhan juga gitu. Ya kan, karena kita itu udah diciptakan sama Tuhan emang dengan sebaik-baiknya gitu. Kenapa kamu siapa kamu yang bisa mengejek ciptaanku Tuhan, gitu. benar. Dan buat sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh bisa digolongkan jadi toxic friendship gak sih? Bisa. Karena emang itu tadi ya, kayak udah gimana ya, udah membuat kita jadi insecure juga gitu ya nantinya. Nanti bisa dikaitkan dengan definisi toxic friendship sendiri. Nah ini toxic friendship ini nih, sebenarnya apa sih toxic friendship itu menurut pandangan Kak Umu sendiri? Kemarin aku sempat baca-baca di jurnal ya. Nah, memang jarang sih orang yang membahas mengenai toxic friendship ini. Dan kemarin aku ketemu toxic relationship gitu. Kayak aku bahas dulu ya. Jadi toxic friendship itu kan berarti ada hubungan antar teman itu yang nggak sehat. Ya, Nah, betul. ya. Nah, sekarang aku bahas toxic relationship-nya dulu. Karena di toxic friendship ini kan pasti ada hubungan antar temannya. Nah, Ya jadi dong. benar. Nah, toxic relationship ini adalah hubungan yang ditandai dengan perilaku yang tidak sehat secara emosional dan fisik yang dapat merusak satu sama lain. Nah, hubungan yang sehat itu tuh melibatkan perhatian secara timbal balik, terus rasa hormat, kasih sayang, minat yang kuat terhadap kebahagiaan satu sama lain. Dan sebaliknya, hubungan yang gak sehat itu ditandai dengan ketidaknyamanan, egois, dominasi dan kendali. Contohnya ketika di suatu circle pertemanan ada yang lebih mendominasi dan memegang kendali kayak gitu, dan beberapa orang pun mungkin gak nyaman akan hal itu kayak gitu. Iya sih, kayak ini entah bisa diomongkan atau enggak ya sebenarnya, karena dari kelas saya sendiri pun dulu banget waktu semester awal emang kayak sukanya ngegeng gitu loh, berkomplot-komplot, dan akhirnya kayak membentuk suatu friendship yang mungkin bisa dikatakan sedikit tidak sehat. Karena misalkan aja nih ada 5 orang, nah yang 2 ini kayak yang tadi disebutkan mendominasi gitu, terus yang ada 3 orang lagi yang bisa dikatakan rajin. Nah 2 orangnya ini tuh kayak gimana ya, kayak mempunyai mungkin toksik atau gimana, yang dia emang suka gibah atau pokoknya menyebarkan hawa-hawa negatif gitu. Sama yang ketiga ini, nah yang satu ini kayak udah ngerasa kok kayak nggak nyaman ya, kayak ini toksik ya gitu. Dan akhirnya yang satu ini keluarlah dari circle itu, dan memang sempat kayak dijauhin gitu, kayak mungkin kayak disindir
ih kok sekarang kamu di depan sih, kok kamu sekarang nyata sih, kok kamu rajin sih sekarang gitu. Jadi emang kayak hal-hal kayak gitu yang perlu gimana ya, perlu diperhatikan lagi sih sama eh, lingkungan pertemanan kita gitu kan ya. Jadi misal kalau itu emang nyangkut masa depan kamu yang emang harus rajin nyatet demi masa depan kamu, ya udah keluar aja dari toxic friendshipnya itu. Mm-mm. Setuju banget sih ya, gitu. Berarti keren ya dia ya, maksudnya bisa berani lah untuk Speak up sama keluar dari zona ya nyamannya itu. memotong circle-nya itu gitu. Ya memotong tuh, memutus itu. Kalau emang eh, udah ngerasa toxic ya udah keluar Keluar aja aja. gitu, dikurangin dulu komunikasinya gitu mungkin ya. Nah, sebenarnya kenapa sih orang itu bisa toxic? Oke, sebenarnya tadi kelewat ya. Apa itu? Toxic friendship-nya belum ini Kak. Oh, malah belum ya. Jadi kalau dikaitkan dengan yang tadi ini bisa diambil kesimpulan bahwa toxic friendship di sini adalah hubungan pertemanan yang memberikan kontribusi negatif, istilahnya memberikan Nah, dampak negatif. ya itu Nah, tadi. gitu. Berarti kan udah mencakup dengan contohnya itu, berarti udah tahu dong definisinya. Yang ngasih efek negatif ya udah, berarti itu toxic Ya, friendship. ada kata-kata negatifnya di sini. Itu. Mm-mm. Begitu. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan. Oke. Kenapa bisa sampai toxic gitu loh? Oke. Yang pastinya dari berbagai faktor ya. Misalnya memang karakter dia seperti itu. Karakter itu kan dibentuk dari lingkungan atau pola asuh dan juga genetik kan. Ada dua faktor itu. Nah, mungkin di lingkungan dia memang orang-orangnya ini suka gibah. Terus dia tularin tuh sama circle pertemanan dia di kampus misalnya kayak gitu. Terus orangnya mungkin memang suka body shaming aja gitu karena memang Kayak nggak ada kerjaan gitu ya, gabut aja gitu. ya mungkin pengen bercandain, pengen jahil Tapi kayak gitu. kelewat batas, mungkin nggak Ya, tahu batasnya mungkin ya ya. bisa jadi kayak gitu. Gitu sih. Itu berarti kalau dari faktor kedewasaan sendiri sama faktor umur sendiri itu sebenarnya mempengaruhi nggak sih orang itu bisa toksik? Misal kan nih orang dewasa nih udah mengurangi nih buat julidnya atau gimana, atau dari anak SMP nih yang emosional masih nggak belum kebangun, dan kayak itu tadi kayak di kelasku tadi yang masih maba yang mungkin ke bawah SMP kali ya, SMP ke bawah SMA kali ya, umur-umur segitu. Ya, sebenarnya kedewasaan itu kan juga nggak bisa diukur dengan umur ya. Nah ya juga Nah, iya. Setuju nih. Karena tapi pada umumnya memang ketika kita remaja dari segi emosional itu belum cukup matang gitu. Tapi ketika kita sudah dewasa awal, otomatis seharusnya udah matang. Jadi kita udah bisa berpikir, udah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu, mana yang enggak. Harus dong kayak itu. gitu. Kalau dewasa kan udah bisa mikir, udah bisa memilih gitu. Iya, Setuju benar. juga sih. Nah, buat ciri-ciri orang toksik sendiri itu kayak gimana sih kamu? Kemarin juga sempat baca di Klik Dokter gitu ya. Ini ada 5 nih. Yang pertama itu teman selalu membuat diri Anda tidak percaya diri. Nah, maksudnya di sini adalah berkomentar negatif mungkin soal penampilan fisik dan lainnya. Kayak misalnya contoh body shaming tadi. Ataupun bullying juga bisa kayak gitu. Terus tidak ingin disaingi. Nah, kita kan sering ya kayak misalnya sama teman sendiri nih, teman dari circle kita saling berkompetisi kayak gitu. Yeah. Ketika itu kompetisinya secara sehat nggak masalah, yang jadi masalah adalah ketika berkompetisi secara tidak sehat kayak gitu. Terus tidak bisa dipercaya. Contohnya kita mau cerita masalah kita ke orang, ke si A misalnya, itu kenapa? Karena emang dipercaya dong. Iya, Karena kita karena udah percaya sama dia gitu loh. makanya kita pengen cerita ke si A gitu kan. Nah, tapi ternyata si A ini malah
ngomong ke orang lain. Ember. Iya, Aduh, ember. dia jadi ember deh. Nah, gitu juga bisa dijadikan apa ciri-ciri orang yang toksik kayak gitu. Terus contoh lain, Harusnya dia tanggung jawab ya, udah dikasih kepercayaan gitu. dikip gitu kan. Iya. Terus nomor 4 nih, tidak mau mendengar dan hanya mau didengarkan. Wah, ini Contohnya, kebanyakan case-nya kayak gini nih. Sukanya ngomong tapi kalau dengerin orang ngomong tuh kayak aduh ngantuk lah. Apa sih ini? banyak ini kasusnya. Ya, Contohnya ketika kita ada masalah gitu, kita pengen cerita, mereka nggak mau mendengarkan. Tapi ketika mereka ada masalah, mereka pengen cerita, ya kita berusaha untuk peduli dengan orang lain gitu. Contohnya kayak gitu. jadi pendengar yang baik ya harusnya. Benar-benar. Jadi ya itulah, kalau toxic friendship itu salah satu cirinya adalah dianya itu nggak pendengar yang baik gitu loh, kayak mungkin pura-pura pura-pura dengerin atau gimana gitu. Karena sebenarnya mungkin pernah dengar statement juga sih kalau orang yang mungkin peduli sama kita itu bukan peduli banget, tapi cuma kepo gitu loh, cuma pengen tahu, cuma oh ya udah, kayak ya udah balik lagi ke kamu gitu, jadi nggak emang benar-benar peduli sih. Nah mungkin itu Cuma pengen tahu gitu ya. cuma ya udah sih ya udah sih, itu kan masalah kamu gitu. Ya benar-benar. Mungkin ada lagi kamu ciri-ciri. Ada nih satu lagi, suka memanfaatkan orang lain. Nah, ini Nah. juga banyak terjadi sebenarnya ya. Banyak guys ya. Contohnya Apa nih? dateng pas butuh doang. Waduh, dateng pas butuh doang. Apalagi Contohnya masalah duit gitu ya. finansial. Nah, Masalah finansial iya. yang mungkin gimana ya ngibaratinnya, yang Kalau mau minjem duit dateng gitu. kalau enggak biasanya anak kos nih. Tapi enggak semua anak kos bisa dikatakan toksik ya, tapi bisa aja kan ada anak rumahan yang ngasih makanan gitu buat anak kos, kalau enggak anak kosnya yang main ke rumah gitu ya, minta makan ya, mau gimana ya. Kan saling berbagi sebenarnya. Ya positif thinking aja. Gitu sih. Nah buat ciri yang pertama tadi kan kayak apa, membuat diri kita tuh jadi merasa insecure, balik lagi nih yang nah kalau dari case temen aku tadi sih yang berlima tadi, yang satu keluar dari zona nyamannya, itu emang kayak dia insecure sampai sekarang bro. Wow. Kenapa? Karena gimana ya, dia tuh kayak nggak bisa nggak bisa nyeimbangin sama potensi teman-teman gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa kayak aduh aku jadi kayak bodoh banget sih, kok aku lemot banget sih, kok aku nggak bisa kayak yang lain sih, apa emang ada yang salah di diri aku, kayak gitu loh. Jadi insecure-nya tuh emang efeknya hebat banget dari semester 1 sampai sekarang semester 5, kayak masih kayak gitu loh. Dampaknya ya. Ternyata gede juga dampaknya. Gitu sih kalau dari cerita yang tadi dikaitkan sama ini ya. Ciri-ciri toksik tuh ternyata bisa segede itu, semenakutkan itu. Jadi waspada sih sebenarnya. Iya. Nah berarti peran circle pertemanan di sini sangat penting begitu ya. Benar. Apalagi kalau udah menyangkut masa depan kamu ya, kalau kamu udah ngerasa itu toksik, udah keluar aja gitu. Nah buat circle pertemanan itu sendiri gimana sih kira-kira memilih circle pertemanan yang tepat itu menurut kamu sendiri? Kalau aku sih intinya positif dan nyaman, udah dua itu aja sih. Positif dan nyaman. Iya. Kenapa nih? Kenapa ya? Karena gini, kita balik lagi ke definisi toxic friendship sendiri. Nah, itu kan suatu hubungan pertemanan yang memberikan dampak
negatif. negatif. Nah, Highlightnya adalah negatif. negatif. Makanya kita cari circle yang positif dan tentunya kita nyaman berada di circle itu. Benar. Ya, Bener banget. dua itu sih. Ya kalau udah gak ada gimana ya, udah gak ada benefit di circle itu, kamu gak bisa berkembang di situ, ya udah kamu cari circle yang bisa menerima kamu gitu. Nah, kayak apa sih, pernah dengar statement juga kalau enak ya dikelilingin sama orang-orang yang bisa nerima kita, yang kita itu nggak ngerasa bodoh, yang kita itu nggak insecure gitu Intinya loh. nyaman di circle itu kan. Benar banget. Jadi ya pintar-pintar aja untuk memilih circle pertemanan yang positif dan bisa bikin kamu nyaman. Gitu. Positifnya mungkin bisa organisasi gitu ya, kayak Kak Umo bisa ikut reality apa itu, komunitas Kepenulisan. kepenulisan itu. KMF Ini nih, sih. KMF. Nah, organisasi kan beda ya, organisasi dan komunitas. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Salah satunya itu ya. Nah, buat tipsnya sendiri nih, gimana sih cara kita itu untuk menghindari lingkungan yang toksik nih? Wah, ini kita kan nggak tahu juga sebenarnya karakter orang. Ini toksik nih, ini enggak nih. Nah, gimana nih cara untuk menghindari preventifnya kita nih, melindungi diri kita sendiri, menyelamatkan diri kita sendiri gitu dari hubungan yang toksik. Oke, tips menghindarinya berarti lebih ke tindakan preventifnya ya. Ya seperti yang aku katakan tadi ya, carilah yang positif dan bikin nyaman. Lihat aja karakter dia itu seperti apa. Sebenarnya cocok nggak sih kita berada di circle ini juga gitu. Ketika emang cocok ya go ahead, lanjutkan circle pertemanan kamu kayak gitu. Nah kalau dikaitkan juga nih gimana caranya memutus circle yang toksik. Ini aku kaitkan sama ini ya. Nah yang pertama itu komunikasi. Nah, sebenarnya ini agak susah ya untuk sebagian orang yang masih banyak pertimbangan atau ambang gitu intinya. Contohnya kayak dia bermain sama pikiran dia sendiri. Contohnya, aduh kalau aku ngomong gini, nanti dia marah nggak ya gitu. Nanti kalau marah aku nggak punya teman lagi nih, misal gitu. Nah, tapi ketika kamu nggak bilang, kamu Gak diem speak up aja, gitu ya. Ya kamu akan gitu-gitu aja bertahan pada posisi kamu, akan stuck di situ. Yang nyesek sendiri siapa? Ya individu itu sendiri kan. Diri kita sendiri yang ngerasain juga Dan gitu. nggak nyaman juga pada akhirnya gitu. Betul. Dan bisa juga ngaruh ke psikis kamu kayak Wow, gitu. sampai psikis ya. Iya sih. Iya. Benar-benar. Nah yang kedua nih, ketika kamu udah komunikasiin dan mungkin dia malah marah atau dia mengulang kembali perilakunya, ya udah berani untuk speak up bahwa aku nggak bisa di lingkungan ini, atau perlahan-lahan dilepas. Misalnya intensitas bertemunya dikurangin, kalau misalnya main gitu nggak ikut dulu kayak gitu. Soalnya memang toxic friendship ini kan juga bisa mempengaruhi psikis manusia ya, bisa ngaruh pada kesehatan mentalnya. Ya, betul Nah, banget. untuk beberapa orang nih mungkin nggak ingin untuk memutus circle yang udah jelas-jelas toksik gitu. Udah tahu buruk kenapa nggak pengen keluar aja gitu loh. Pasti banyak faktornya. Yang pertama mungkin dia itu tidak memiliki teman selain mereka. Jadi masih terjebak pada pemikiran ingin pergi atau enggak. Dilema lah intinya. Terus yang kedua mungkin nggak punya power. Dia nggak punya power. Misalnya dia mendapat benefit dari A, sehingga dia itu menjadi ketergantungan, walaupun sebenarnya mungkin A ini sering bersikap buruk sama kita, misal kayak gitu, sama dia gitu. Gitu sih. Berarti buat tindakan pencegahannya sendiri itu dari kita berani speak up, kita berani keluar dari zona nyaman dari pertemanan itu, dan mengurangi
intensitas bertemu juga. bertemunya Pokoknya itu juga. awalnya komunikasi dulu, tapi kita ngelihat karakternya dulu kali ya. Komunikasi dulu. Kalau memang ditolak atau tertolak lah intinya kayak gitu, ya udah berani untuk berani aja memutus circle itu yang toxic friendshipnya itu. Nah tadi kan sampai ke psikis ya. Kesehatan mental sampai juga. kesehatan mental. Nah ini dia toxic friendship versus kesehatan mental nih. Benar. Nah salah satu dari dampak itu emang seperti contoh dari temen aku tadi yang sampai dia itu ngerasa insecure, itu kan otomatis ke psikis juga kan. Sampai kok bisa kayak gini ya, apa salahku, apa dosaku gitu. Nah jadi kira-kira dari pengertiannya dulu sih, kesehatan mental itu atau mental health ini yang sedang viral sampai kita tuh bisa nemuin ini tuh di mana-mana karena udah banyak Instagram atau dari sosmed lain yang ngebahas ini gitu. Iya. Gitu. Dan seberapa penting sih mental health buat kita dan orang lain terutama. Oke, aku sedikit menjelaskan aja ya terkait sehat mental. Nah, ini dari WHO sih. Jadi apa sih yang dimaksud sehat mental itu? Nih ada 4 karakteristiknya nih. Yang pertama, menyadari kemampuan yang ia miliki. Nah, potensi dia tuh sebenarnya apa gitu. Yang kedua, mengatasi tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang hidup itu kan pasti banyak tekanan, banyak stres, dan mungkin kita nggak bisa menghindari itu. Tapi bagaimana kita mengelola stres dan tekanan itu supaya sehat mental kita terjaga gitu. Nah, terus bekerja produktif, istilahnya aktif lah kita melakukan kegiatan kayak gitu. Bisa misalnya waktu galau atau down gitu, mungkin masih bisa ngerjain tugas atau apa gitu, kan masih bisa produktif gitu. Terus mampu berkontribusi aktif di lingkungan atau komunitasnya kayak gitu. Nah, seperti apa sih kategori mengalami masalah kesehatan mental itu? Nah, di sini tuh ada istilah mental distress. Jadi, perasaan yang dialami seorang individu ketika dihadapkan situasi yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Contohnya kayak beban kerja yang tinggi gitu, berat gitu ya. tugas bisa sekolah bikin down juga. Nah ini semester 5 tugas sekolah yang banyak gitu kan gitu. Terus deadline satu belum selesai udah ketumpuk deadline lain. Iya, itu antara kewajiban juga sebenarnya. Terus nggak punya pekerjaan menetap juga itu kan bisa menimbulkan stres juga, tekanan juga kan. Atau kalau dikaitkan dengan toxic friendship ini, dikhianati teman. Nah, kayak gitu. Dikhianatin teman. Iya, benar. Aduh. Udah, pengkhianatan adalah bentuk yang sangat-sangat menyakitkan memang ya. Nah, ketika itu terjadi, muncullah perasaan atau emosi negatif. Contohnya sedih, itu kecewa, merasa bersalah juga, itu insecure, pesimis, marah, benci, dan lainnya gitu. Ya memang kondisi ini kan emang wajar gitu ya. Cuman bagaimana kita bisa mengelola stres kita supaya tetap sehat mental. Nah, kayak gitu. Jadi tadi ada 4 karakteristik itu ya yang bisa dijadikan orang itu sehat mental tuh yang seperti apa gitu. Oke, kalau misal dampak toksik friendship ini pada kesehatan mental ya, yang apa salah satunya yang psikis juga itu gimana ini? Contohnya dampaknya? Ya, pasti ada ya untuk dampak buat kesehatan mental kita gitu. Nah, kita lihat lagi dari ciri-cirinya tadi dan definisi toxic friendship. Contohnya tadi ada apa? Body shaming dan bullying ya. Nah, kalau
teman-teman atau kalian lihat di internet lah, di jurnal-jurnal itu pasti banyak banyak sekali materi-materi atau literasi atau jurnalnya gitu tentang dampak body shaming atau bullying terhadap kesehatan mental. Contohnya bisa menjadi kurang percaya diri, ada rasa inferior yang Apa itu inferior? inferior itu adalah rendah diri, istilahnya apa ya, bisa merasa insecure lah, merasa kayak gak pantas lah, rendah diri lah intinya kayak gitu. Terus dan itu kan bisa mengarah ke kesehatan mental, kayak jadi kecewa, sedih, akhirnya nggak bisa produktif lagi, menarik diri dari lingkungan. Itu kayak contohnya kita lagi galau gitu, lagi galau karena masalah pertemanan misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita apa ya, overthinking gitu misalnya, kok gini banget ya gitu, kayak sampai ke bawah mimpi mungkin. Dibawa ke rumah. itu kan pikiran, mood itu kan bisa mempengaruhi perilaku kita. Nah kayak gitu, mungkin kita bisa jadi nggak nafsu makan, kita nggak bisa produktif, tiduran aja gitu, tiduran di kasur meratapi kayak gitu kan. Nah itu kan dampaknya bisa sampai Ganggu kerjaan juga gitu loh. ya masalah kesehatan mental gitu. Terus ada dampak-dampak lainnya lagi nggak sih? Apa dampak selain psikis gitu? Ya mungkin Fisik, bisa. fisik. Ya bisa dong, karena psikis itu mempengaruhi fisik dan sebaliknya gitu. Contohnya kayak tadi, nggak makan, nggak nafsu makan karena saking apa ya, kepikirannya gitu loh. Nah jadi nggak nafsu makan gitu. Nah apa jadinya ketika kita nggak makan? Ya keliangan, ya pusing, ya jadi keganggu aktivitas yang lain gitu. Benar. Nah itu dia bisa apa, berpengaruh ke fisik juga kayak gitu. Nah buat ini kan kita juga kita bahas-bahas sedikit deh tentang pengalaman orang lain gitu ya. Ada cerita-cerita juga nih dari teman-teman yang nggak banyak juga sih, tapi ada beberapa lah yang sharing ke kita. Itu sebenarnya dia itu antara tahu nggak tahu tentang toxic gitu loh. Maksudnya bukan tahu definisinya, maksudnya ini teman aku toksik gak sih gitu loh. Termasuk toksik apa enggak termasuk gitu ya? toksik atau enggak, karena dia punya teman yang seperti memanfaatkan dia gitu. Dan sebenarnya anaknya tuh baik gitu, baik banget di depannya dia. Nah tapi ternyata dia itu cuma memanfaatkan gitu. Gimana itu? Nah mungkin dari pandangannya kaummu atau pendapatnya kaummu. iya, kita lihat dari ciri-cirinya lagi. Yang tadi ada nggak di situ? Coba diulas lagi, ada nggak tadi? Yang tadi itu apa? Jadi nggak pede, terus jadi apa? insecure. Tadi Terus kan ada yang nggak suka dengerin orang lain. Terus datang cuman butuh doang. datang cuma pas butuh. Memanfaatkan orang memanfaatkan orang lain. Nah ada berarti. Nah berarti ciri-ciri itu bisa dikatakan teman Anda adalah toksik. Mohon ketika maaf nih ya. Ketika itu berdampak negatif ke kamu, nah itu juga bisa dikatakan toxic friendship. Jadi kita mengacu ke definisi dan juga ciri-cirinya aja gitu, biar kita bisa analisis nih sebenarnya teman kita ini toksik apa enggak sih kayak gitu. Tadi perlu nantilah ada kesimpulannya sendiri lah ya. Buat ngerangkum semuanya. Ini bisa dicocokkan mungkin dari teman-teman kalian atau selama ini ternyata hubungan pertemanan kalian adalah toksik. Seperti itu. Nah buat terus ada juga lagi nih teman satu lagi tentang dia itu teman yang katanya teman tapi suka nyindir di sosmed. Nah giliran ditanya jawabannya nggak apa-apa, bukan kamu kok, kok kamu kayak ngerasa kamu sih gitu mungkin ya.
Tapi ini beneran nyindir apa enggak nih? Karena kan kita nggak tahu Nah, ini dia. faktanya seperti Siapa yang apa. disindir gitu loh. Dan ketika itu memang benar ada faktanya Hmm. dan itu berdampak negatif ke kamu, nah bisa dikatakan itu sebagai toxic friendship kayak gitu. Mungkin ya kalau dari ceritanya kamu sendiri nih, ada nggak sih kira-kira cerita nih aku. toxic friendship? Ada sih lebih ke body shaming. Waduh, Yang padahal cantik-cantik gini di body shamingin loh. Wadaw, bagaimana saya? nggak, jangan gitu. Enggak lah ya. Gimana monggo. Jadi yang katanya temen tapi nggak support tapi malah body shaming gitu, berkomentar apa? Aku enggak lah ya. Enggak berkomentar negatif tentang penampilan fisikku gitu. Cerita nih. Mungkin iri kali ya, Mbak. Enggak, jadi gini sih. Dulu waktu SMK ya. SMK. Satu SMK nih. Makanya aku loh. Enggak lah ya. Enggak. Jadi dulu nih waktu SMK kan ada nih temen yang bilang, kok mukanya jadi kayak gitu, kok mukanya jadi jerawatan sih gitu, kamu pakai apa aja sih kok jadi kayak gitu. Sebenarnya bukan body shaming sih sebenarnya, apa ya, Kita termasuk body shaming karena kan termasuk muka gitu loh, muka di tubuh kan gitu loh. Ya mungkin ya bisa semacam dikatakan itulah ya. itu, dan itu pun kayak membuatku merasa kurang percaya diri. Dan menurutku ini kayak udah gangguan perilaku sih. Tapi mungkin gak terlalu yang ekstrim banget gitu ya. Nah itu ketika makan siang nih, karena saking ininya nggak percaya dirinya, insecure parah karena orang takutnya kayak ada temen lagi yang tanya, mukamu jadi kenapa kayak gitu. Nah saking nggak pengen dengar kata itu. Nah itu kan itu kan termasuk memberikan komentar negatif ya. Nah kayak gitu jadinya nggak buka masker, even aku lapar banget gitu loh. Nah buka itu masker kan, padahal lapar. Padahal lapar banget, cuman karena aku nggak pede itu, aku pakai masker terus gitu. Ya kayak gitu sih. Saking nggak pengennya dengar kata-kata itu, jadi yaudahlah nggak usah, nggak pengen orang lain lihat juga kayak gitu kan. Sampai sekarang atau udah enggak? Karena aku masuk ke jurusan psikologi ya, karena udah ya cukup tahu lah kayak gitu bagaimana kita bisa menyikapi omongan itu kalau ada lagi gitu ya, menyikapi terus kemudian mengolah pikiran kita supaya perilaku itu nggak muncul kembali, perilaku yang pakai masker terus-terusan kayak gitu. Soalnya kan dampaknya juga nggak enak banget loh pakai masker itu, kayak yang iya dong, pengap. Itu malah nambah jerawat lagi nggak sih sebenarnya? Nggak tahu sih kalau itu ya. Tapi kan kita udah berusaha untuk memakai skincare untuk pencegahan itu. Tolong dong jangan ituin lagi gitu. Mungkin aja lagi penyembuhan. Soalnya itu kan datang dari teman sendiri kayak gitu kan. Teman sendiri ya. Dan sekarang sih lumayan ya, karena emang udah tahu kayak gimananya gitu, udah belajar juga, jadi lebih bisa menyikapi gitu. Diambil enjoy aja, karena apa ya, orang ya katakanlah berjerawat gitu ya, itu kan wajar gitu loh. Nah itu kan wajar, jadi kayak gitu sih, lebih ngolah pikiran aja, diubah pola pikirnya dari yang aku nggak percaya diri, nanti kalau orang lain bilang aku apa ya istilahnya jelek mungkin ya, atau apa ya. Ya enggak sih, ya maksudnya ya itu dari aku gitu, aku tuh malah ngerasa kayak gitu gitu ya, pemikiranku tuh kayak gitu loh. Jadi mungkin ngebuat insecure gitu, malah dia tambah lama lagi pakai maskernya. Intinya bermain sama pikiranku sendiri yang belum tentu orang lain itu berpikir kayak gitu.
Nah, intinya Iya, kayak iya. gitu. Makanya diolah pikirannya supaya apa? Supaya bisa lebih memiliki perilaku yang positif gitu. Gitu. Oke, itu tadi dari ceritanya kamu nih. Kalau dari Kak Yuni sendiri ada nggak sih? Ada sih sebenarnya, baru kepikiran tadi waktu ngebahas cerita. Sebenarnya hampir Mm-mm. sama sih. Ceritanya sama pengalaman temen aku ini tadi, apa ya, tentang datang pas lagi butuh. Emang banyak, gimana ya, itu salah satu ciri-ciri toxic friendship yang banyak terjadi, terutama di kalangan para pelajar mungkin Mm-mm. ya. Kalau karyawan, belum tahu sih, tapi mungkin ada, tapi hubungan atasan sama bawahan mungkin kalau karyawan. Tapi kalau yang pelajar ini mungkin, kebanyakan kan kita mesti ada kelompokan nih. Mm-mm. Nah, ini dia. Datang pas ada butuhnya. Pas ada, aku mau temenan sama dia. Yang punya alatnya lebih lengkap nih. Aku mau temenan Waduh, sama dia, yang dia aja yang mikir, akunya enggak. Tahu-tahu dapat A. Aduh, siapa ya? sakit dong. Aduh, itu juga aku, gimana ya, aku nggak mau suzon juga, nggak mau Mm-mm. nuduh juga gitu loh. Kayak kalau mau berteman ya, ya udah berteman, tapi ambil sisi positifnya gitu loh. Kalau emang Intinya saling bantu gitu lah ya. gitu. Dan aku pun kayak dari semester 1 sampai sekarang pun kayak, aku nggak pengen yang kayak ngegeng itu tadi, yang emang aku tahu kalau aku temenan sama dia, dia udah pintar, dia udah ada alatnya, dia udah gimana ya, pokoknya sama dia nilainya A nih, A terus. Mm-mm. Aku nggak mau kayak gitu gitu loh. Kayak aku nanti itu balik lagi, aku apa, jadi eh, apa ya, mengutamakan dia gitu loh. Aku jadi kayak apa sih, apa namanya, kayak toksik gitu loh, kayak Heeh. eh, apa ya, Menggantungkan apa-apa. menggantungkan Mm-mm. sama dia gitu loh. Mm-mm. Kalau lama-lama aku gantungin sama dia, aku berkembangnya kapan gitu. Aku udah tahu Mm-mm. aku bakal di circle kalau itu bakal jadi toxic gitu. Dan makanya aku selalu berpindah-pindah kelompok. Mm-mm. Dan dari situ emang banyak banget karakter-karakternya Mm-mm. orang-orang di kelas aku. Jadi tahu lah gimana Malah gimana. jadi tahu sebenarnya asik loh kalau gimana ya, kita keluar dari suatu circle, kita keluar dari zona nyaman tuh, asik sebenarnya. Tapi emang tantangannya kita adaptasi baru lagi, Mm-mm. Mm-mm. kita harus mungkin kenalan lagi. Sebenarnya apa, dari semester 5 pun kayak aku masih belum terlalu deket loh sama satu orang gitu, sama beberapa orang ini. Dan Mm-mm. akhirnya ya udah, daripada apa, nggak kenalan sampai lulus besok, ya kita muter aja, muter untuk cari circle yang emang benar-benar pas gitu. Nemu nggak sekarang? Kalau sekarang nemu udah, maksudnya gimana ya, bukan suatu circle juga sih, maksudnya ada untuk hubungan-hubungan pertemanannya gitu. Tapi untuk circle yang kayak terlalu ngegeng gitu enggak sih. Yang penting semuanya berteman aja. Kalau udah Mm-mm. tahu itu temannya toksik ya udah. Intinya positif lah ya, dan kamu nyaman Iya kan untuk gabung betul. sama mereka gitu kan. Sebenarnya mereka juga kayak open gitu loh, mereka juga pintar, mereka juga sebenarnya kayak apa ya, punya value gitu loh. Tapi aku sendirinya kayak pengen, aku juga pengen berkembang gitu loh. Aku nggak pengen nanti aku jadi toxic malah di circle kalian. Aku ngikut wae lah sama kalian, aku jadi nggak mikir di circle itu. Mm-mm. Sebenarnya Mm-mm. itu sih teman-teman yang mungkin gimana ya, harus ditanamkan juga di diri kita. Ayo keluar dari zona nyaman, nggak sama circle itu ya, coba beda gitu loh. Mm-mm. Kalau dari kamu sendiri keluar itu nggak? Oh, yang tadi ya? Eh, Ya keluar. Keluar dari circle pertemanan itu. Heeh. Dan nemunya
Nemunya ini lagi Iya. gitu. Oke, sampai ke penghujung acara aja lah. Penghujung acara di mana adalah sebuah kesimpulan Dari Monggo. apa yang udah dibahas tadi gitu ya. Dari tema kita yang awalnya asik, lama-lama kok jadi gini, jadi toksik gitu ya. Mm-mm. Nah, buat dari pengertian toksik sendiri itu adalah monggo suatu hubungan yang mengarah ke negatif. Ya, gitu intinya berdampak negatif Hmm. gitu. Dan buat ciri-ciri toksik itu adalah yang selalu nggak membuat pede. Nih perlu diwaspadain sih, yang selalu nggak buat pede, terus ngerasa tidak ingin disaingin, terus tidak bisa dipercaya gitu ya, Ember. yang mulutnya ember, aduh. Terus tidak mau mendengar, hanya mau didengar. Egois ya ini intinya. Terus ini suka memanfaatkan orang lainnya ini nih. Datang waktu butuh doang kayak gitu. Gitu. Ya sebenarnya ya nggak apa-apa di kita, kasihan di kamunya gitu loh. Kamu kapan berkembangnya loh kalau kamu datang pas jalur cepat aja gitu. Nah, terus gimana memilih pertemanan yang tepat? Yang penting positif dan nyaman itu tadi. Dan karena sebenarnya toksik ini tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental, bisa sampai insecure sampai 5 semester. Bayangin aja sampai dari semester 1 sampai semester 5 dia masih insecure, kasihan loh. Iya, melekat gitu soalnya. Masih kayak aku kok gini sih gitu loh. Kan kasihan. Kalau buat dirimu sendiri sih ya udah terserah, tapi toksik buat dirimu sendiri. Tapi kalau buat ke orang lain jangan gitu. Ya intinya untuk dirimu sendiri ataupun orang lain ya sebisa mungkin jangan lah gitu. Gitu. Karena nanti dampaknya jadi kurang pede, ngerasa insecure, terus ada emosi negatif yang muncul juga. betul, nggak produktif lagi atau bahkan menarik diri dari lingkungan. Nah ini jadi kayak dia balik lagi ke introvert ya. Bisa gak sih jadi ansos gitu, Antisosial ya. karena dia udah ngerasa insecure banget nih. Aku udah Lebih nggak ke bisa sih. bukan itu sih, tapi menarik diri dari lingkungan aja gitu. Cukup itu aja gitu. Oke, begitu teman-teman di episode kita pada hari ini membahas tentang toxic friendship dan juga kesehatan mental bersama dengan Kak Umu dari Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih banyak waktunya. Kita udah hampir mau sejam juga ngoceh dari tadi ya. Semoga bermanfaat. Iya, semoga pada paham juga ya apa yang aku sampaikan atau Yuni sampaikan tadi kayak gitu. Clear kok. Bagus penjelasannya, udah kayak Alhamdulillah. dosen. Ya, memang Amin. mau jadi dosen, amin ya. Amin. Mari kita doakan ya. Dan sampailah kita di penghujung acara pada episode kali ini. Semoga kita bisa nge-share ilmu yang emang bermanfaat, yang lain lagi gitu ya. Dan sampai bertemu di episode berikutnya di acara NASA Ngobrol Asik sama aku.